Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dan salam sehat bersama sahabat Matematika Official yang kesempatan kali ini hadir untuk melanjutkan pembahasan kita persiapan penilaian akhir semester Matematika SMP kelas 8. Yang pada episode kali ini kita akan membahas soal-soal persamaan garis lurus. Yang insya Allah pembahasan soal-soal persamaan garis lurus ini kita bagi dalam 2 sesi. Untuk sesi pertama kita fokus pada masalah yang terkait gradien. Dan untuk sesi yang kedua kita akan membahas soal-soal seputar menentukan persamaan garis dengan berbagai modelnya. Nah, maka dari itu siapkan pikiran, hati, dan diri untuk benar-benar hadir, fokus mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Dan selanjutnya, jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah akan menjadi bagian dari amal soleh, karena sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat untuk sesamanya. Selengkapnya mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Gradien garis X sama dengan 3Y dikurangi 6 adalah titik. Penyelesaian, kita nyatakan persamaan garisnya dalam bentuk AX plus BY sama dengan C. Berarti suku bervariabel 3Y kita pindah ke ruas kiri untuk kita kumpulkan dengan suku bervariabel X. Kita tulis ekuivalen dengan 1X dikurangi 3Y sama dengan negatif 6. 1X adalah koefisien X1, kita munculkan. Kemudian 3Y pindah ruas menjadi negatif 3Y. Jelas, A yaitu koefisien X adalah 1, B koefisien Y adalah negatif 3. Rumus gradien garis yang memiliki bentuk baku AX plus BY sama dengan C atau AX plus BY plus C sama dengan 0, yaitu bentuk persamaan garis yang suku bervariabel X dan bervariabel Y kumpul dalam satu ruas. Gradiennya dirumuskan M sama dengan lawan A per B. A-nya adalah 1, B-nya min 3, maka lawan A berarti min 1, per B-nya negatif 3. Negatif dibagi negatif adalah positif, sehingga min 1 per min 3 sama dengan 1/3. Jawaban yang benar adalah option C. Kita lanjutkan. Soal berikutnya. Gradien garis 3Y dikurangi 6X ditambah 8 sama dengan 0 adalah titik. Penyelesaian. Di sini suku bervariabel Y dan bervariabel X sudah kumpul jadi satu. Kita sesuaikan bentuk baku. Negatif 6X-nya kita geser ke depan, 3Y-nya kita geser ke belakang, sehingga menjadi negatif 6X plus 3Y, 8-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi min 8, atau 8-nya tetap di ruas kiri tidak berpindah juga tidak masalah. Karena yang berpengaruh terhadap nilai gradien hanyalah koefisien X dan koefisien Y.
Nah, dari sini jelas bahwa A adalah negatif 6 dan B-nya positif 3. Maka gradiennya adalah M sama dengan lawan dari negatif 6 per 3. Min 6 atau lawan dari negatif 6 adalah 6. 6 per 3 kita sederhanakan hasilnya sama dengan 2. Maka jawaban yang benar adalah A. Lanjut. Gradien garis K pada gambar di samping adalah titik, titik, titik. Penyelesaian disajikan dalam bentuk grafik. Garis K memotong sumbu X di negatif 3,0 dan memotong sumbu Y di 0, negatif 2. Kita tulis gradien garis yang melalui dua buah titik dirumuskan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kita substitusikan. Nilai Y2 adalah negatif 2 dikurangi Y1 adalah 0. X2 adalah 0 dikurangi X1 adalah negatif 3. Kita tulis M sama dengan negatif 2 dikurangi 0 per 0 dikurangi negatif 3. Hasilnya M sama dengan negatif 2 per 3. Negatif 2 dikurangi 0 adalah negatif 2. 0 dikurangi negatif 3 sama artinya 0 ditambah positif 3 hasilnya 3. Nah, jadi gradien garis K adalah negatif 2 per 3. Jawaban yang benar adalah A. Kita lanjutkan. Soal nomor 14.4. Gradien garis yang tegak lurus terhadap garis PQ adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Untuk menentukan gradien garis PQ, ini kita bayangkan perosotan permainan anak dari P ke Q, maka nilai kemiringan atau gradiennya adalah komponen Y yaitu arah tegak dibagi komponen X arah mendatar. Artinya bahwa dari P ke Q ini kita buat letter L arah tegak dan arah mendatar. Kita mulai dari arah tegak yaitu P turun ke bawah 3 satuan. Kita beri nilai Y sama dengan min 3 karena arahnya ke bawah. Jika ke atas nilainya positif. Kemudian untuk menuju ke Q, rute ini kita lanjutkan arah mendatar ke kanan sejauh 6 satuan. Nah, sekarang kita sudah tahu komponen Y-nya yaitu arah tegaknya nilainya negatif 3 karena ke bawah. Dan arah mendatarnya positif 6 karena arahnya ke kanan. Kita substitusikan ke dalam rumus. MPQ sama dengan negatif 3 per 6. Kita sederhanakan negatif setengah. Sudah kita dapatkan gradien garis PQ sama dengan negatif setengah. Yang ditanyakan adalah gradien garis yang tegak lurus terhadap garis PQ. Dua garis yang saling tegak lurus, maka terdapat hubungan gradien bahwa gradien garis yang satu adalah lawan dari kebalikan gradien yang lain. Sehingga gradien garis yang tegak lurus dengan PQ adalah lawan dari kebalikan gradien garis PQ. Kita tulis M sama dengan lawan dari 1/MPQ. Nah, kalau gradien garis PQ adalah negatif setengah,
Yang pertama, kebalikan dari negatif setengah itu berapa? Negatif 2/1. Nah, kalau negatif 2/1 dilawan, maka dari min menjadi plus. Sehingga gradien garis yang tegak lurus dengan PQ adalah 2/1. Perhatikan dengan seksama antara gradien garis PQ dengan gradien garis yang tegak lurus dengan PQ. Negatif 1/2, lawan dari kebalikannya adalah 2/1. Dibalik, dilawan. Dibalik posisinya, dilawan tandanya. 2/1 adalah 2. Atau kita bisa menggunakan cara sebagaimana soal nomor 3 yang baru saja kita bahas tadi. Mari kita coba. Pada soal nomor 3 tadi, garisnya disajikan pada bidang kartesius yang diketahui koordinat titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Sedangkan soal nomor 14.4 ini garisnya digambar pada bidang berpeta. Maka ini kita siasati untuk kita jadikan bidang kartesius. Caranya kita buat sumbu X dan sumbu Y. Yang mana sumbu X dan sumbu Y yang kita buat harus memotong garis PQ yang titik potongnya adalah pada pojok-pojok dari peta-peta. Misalnya di titik Q ini kan pojok dari peta. Kemudian di sini ini juga pojok, di sini juga pojok, di sini juga pojok. Jadi supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk mendapatkan koordinat titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita buat sumbu X arah mendatar melalui titik Q yang kebetulan tepat di pojok dari peta. Kemudian untuk sumbu Y-nya melalui titik P, yang mana P ini juga tepat pada pojok peta. Andaikan sumbu X kita buat di sini ya boleh, karena memotong pojok peta. Kemudian sumbu Y misalnya kita geser di sini juga boleh, karena ini adalah memotong garis di pojok peta. Nah, setelah kita dapatkan sumbu mendatar yang kita pandang sebagai sumbu X dan sumbu tegak sebagai sumbu Y, perpotongan kedua sumbu ini adalah titik asal yang biasa kita beri nama O. Sekarang kita lihat posisi titik potong untuk sumbu X. Kita hitung jaraknya dari sumbu Y 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan di sebelah kanan titik asal, maka kita beri nilai positif 6. Kalau di sebelah kiri negatif. Kemudian untuk titik P adalah 3 satuan di atas titik asal, berarti kita beri nilai positif 3. Kalau di bawah titik asal negatif. Nah, bentuk ini sudah mirip dengan garis pada bidang kartesius yang memotong sumbu X dan sumbu Y. Yang mana titik potong sumbu X ini adalah koordinatnya 6,0 dan memotong sumbu Y di P ini adalah 0,3. Maka kita tulis garis PQ memotong sumbu X di X1, Y1 sama dengan 6,0 sini, dan memotong sumbu Y di X2, Y2 0,3 di sini. Berarti kita harus menghitung gradien garis PQ dengan menggunakan rumus gradien yang melalui dua buah titik, yaitu MPQ sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Untuk Y2-nya adalah 3, Y1-nya 0, X2-nya 0, X1-nya 6. Kita substitusikan.
sama dengan 3 dikurangi 0 per 0 dikurangi 6. Hasilnya adalah 3 per min 6 atau negatif setengah. Gradien garis PQ negatif setengah. Sama dengan cara yang pertama tadi. Berikutnya kita menentukan gradien garis yang tegak lurus dengan PQ, yaitu gradiennya adalah lawan dari kebalikan gradien PQ. Lawan dari seper MPQ. Lawan dari kebalikan negatif setengah adalah positif 2 per 1. 2 per 1 sama dengan 2. Nah, hasilnya sama kan dengan cara yang pertama tadi? Nah, kita kembalikan kepada kalian merasa lebih mudah, lebih nyaman dengan cara yang mana. Yang jelas, paling tidak ini bisa menjadi tambahan wawasan kita. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya, diketahui titik P 1,5, titik Q negatif 2, negatif 1, dan titik R 3,A. Jika titik P, Q, dan R terletak pada satu garis lurus, maka nilai A adalah titik. Penyelesaian. Titik P, Q, dan R terletak pada satu garis lurus. Berarti kita bisa bayangkan bahwa kalau PR dan PQ kita pandang sebagai dua garis, artinya garis PR dan PQ berhimpit. Dua garis yang berhimpit memiliki hubungan gradien sama dengan dua garis yang sejajar, yaitu gradiennya sama. Maka kita tulis hubungannya MPR sama dengan MPQ. MPQ dan MPR kita gunakan rumus gradien garis yang melalui dua buah titik. Kita anggap P ini adalah X1 Y1, Q X2, Y2, R X3, Y3, maka bisa kita tulis persamaan rumus gradiennya. Untuk gradien garis PR Y3 min Y1 per X3 min X1, untuk gradien garis PQ Y2 min Y1 per X2 min X1. Indeks ini hanya untuk membedakan saja. Kita substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. A dikurangi 5, dari Y3 adalah A, Y1-nya 5, per 3 dikurangi 1, X3-nya 3, X1-nya 1. Sama dengan min 1 dikurangi min 5, min 1 adalah Y2 dan 5 adalah Y1. Per min 2 dikurangi 1, min 2 adalah X2 dan 1 adalah X1. Masing-masing kita sederhanakan. A min 5 tetap, 3 dikurangi 1, 2. Min 1, min 5 sama artinya min 1 ditambah min 5, min 6. Min 2, min 1, min 3. Min 6 per min 3 bisa kita sederhanakan menjadi 2 per 1. Kemudian kita lakukan perkalian silang. 1 dikali dalam kurung A min 5 sama dengan 2 dikali 2. 1 di depan kurung tidak berpengaruh. A min 5 sama dengan 4. Min 5 pindah menjadi plus 5. A sama dengan 9. Maka jawaban yang benar adalah D. Satu soal lagi untuk masalah gradien garis. Pasangan garis berikut yang saling tegak lurus adalah titik, titik, titik. Penyelesaian. Ini kita beri ruang untuk mengidentifikasi nilai gradien masing-masing. Dua buah garis tegak lurus tadi
bahwa gradien garis yang satu merupakan lawan dari kebalikan gradien garis yang lain. Maka tiap pasangan ini kita cari gradien dari masing-masing garis. Untuk yang pertama, option A, Y sama dengan 2X plus 5. Bentuk garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, gradiennya adalah koefisien X. Maka M1-nya adalah 2. Kemudian bentuk 4X dikurangi 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Gradien dari garis yang bentuk persamaannya suku bervariabel X dan bervariabel Y kumpul dalam satu ruas menggunakan rumus M sama dengan min A per B dengan A4, B-nya min 2. Lawan dari 4 adalah min 4 per B-nya min 2. Min 4 per min 2 sama dengan 2. M1 sama dengan 2, M2 sama dengan 2. Gradiennya sama. Maka ini adalah tipe dari hubungan dua garis yang sejajar. Berarti bukan jawaban yang diminta. Sekarang B. Untuk B, garis yang pertama gradiennya adalah koefisien X yaitu 3 atau 3/1. Kemudian garis yang kedua, suku bervariabel X dan bervariabel Y kumpul dalam satu ruas, maka M sama dengan min A per B atau lawan A per B. A-nya adalah koefisien X1 positif dan B-nya negatif 3. Berarti lawan dari 1 adalah min 1 per B-nya min 3. Min bagi min plus 1/3. M1 dan M2 saling berkebalikan tapi tidak saling berlawanan. Maka bukan sejajar juga bukan tegak lurus. Kita cek untuk option C. M1 adalah koefisien X yaitu negatif 2 atau negatif 2/1. Kemudian M2-nya kita gunakan rumus min A per B. Lawan dari A, A-nya 3, B-nya min 6. Lawan dari 3 min 3 per min 6 adalah setengah. Perhatikan gradien M1 dan M2 saling berlawanan tanda dan berkebalikan unsur. Berarti gradien garis 2 adalah lawan dari kebalikan gradien M1. Maka kedua garis yang demikian ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah saling tegak lurus. Nah, karena kita sudah mendapatkan pasangan garis yang saling tegak lurus, maka tidak perlu kita lanjutkan. Jawaban yang benar adalah option C. Gimana? Bisa dipahami? Oke. Baik, untuk sementara sampai di sini perjumpaan kita, dan insya Allah kita bertemu lagi pada sajian berikutnya. Tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Official. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.